empat jenis hidayah. Ada hidayah ammah, hidayah yang umum. Hidayah umum ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, agar makhluk-makhluk tersebut bisa melakukan sesuatu yang menjadi tujuan ciptaan mereka. Ya, ya seperti misalnya manusia. Manusia ketika diciptakan langsung bisa melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ketika bayi misalnya, seorang bayi diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyusu. Padahal tidak ada yang mengajari dia untuk menyusu. Seorang bayi ketika menyusu dia menelan ke dalam. Padahal tidak ada yang mengajari seperti itu. Kadang-kadang dia muntah. Tidak ada yang mengajari seperti itu. Allah yang memberikan dia hidayah untuk melakukan seperti itu. Hewan-hewan juga demikian. Ya. Hewan-hewan ketika diciptakan langsung bisa menjalankan sesuatu yang menjadi tujuan mereka diciptakan. Ikan. Ketika ikan dilahirkan, langsung bisa berenang. Sapi. Ketika dilahirkan, langsung bisa berdiri, kemudian nyusu, kemudian makan. Begitu seterusnya. Tumbuhan juga demikian. Ketika tumbuhan itu tumbuh, dia tahu bagaimana mencari makan, bagaimana membesarkan dirinya, bagaimana dia tumbuh ke atas, bagaimana dia menumbuhkan cabang-cabang. Begitu seterusnya. Siapa yang memberikan petunjuk seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Air juga demikian. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan tugasnya. Ya, untuk menjalankan apa yang menjadi tujuan dia diciptakan. Itulah hidayah am. Ya. Yang kedua adalah hidayah apa? Hidayah irsyad. Hidayah dilalah. Hidayah bayan. Ya. Intinya petunjuk yang berupa penjelasan. Allah menurunkan kepada kita Al-Quran. Allah menurunkan kepada kita sunnah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hidayah yang berupa penjelasan tentang kebaikan, tentang keburukan, tentang halal, haram, tentang syariat Islam secara menyeluruh. Itu adalah hidayatul irsyad. Kemudian yang ketiga, hidayah taufiq. Hidayah taufiq. Maksudnya adalah hidayah yang berupa petunjuk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke hati seseorang. Sehingga orang tersebut mau melakukan kebaikan. Jadi terbukanya hati seseorang untuk menerima kebaikan dan menjalankannya, ini disebut sebagai hidayah. Alhamdulillah dia telah mendapatkan hidayah. Yang dimaksud telah mendapatkan hidayah adalah telah mendapatkan hidayah taufik. Sebenarnya sebelum dia mendapatkan hidayah, dia juga mendengarkan kebaikan, mendengarkan dakwah. Tapi belum dia terima. Ketika dia belum menerima dakwah tersebut, dia tidak dikatakan sebagai orang yang telah mendapatkan hidayah. Dalam perkataan masyarakat umum. Ketika masyarakat umum mengatakan dia telah mendapatkan hidayah, maksudnya adalah hidayah taufik ini. Maksudnya hatinya telah terbuka untuk mendapatkan hidayah. Ya. Ini hidayah taufik. Hidayah yang keempat adalah hidayah yang Allah berikan kepada ahli syurga. Ya. Hidayah yang Allah berikan kepada ahli syurga untuk menempati tempat yang Allah telah persiapkan untuk mereka. Tanpa ada orang yang mengantarkannya ke tempat-tempat tersebut. Begitu pula ahli neraka. Ahli neraka nanti juga akan mengetahui tempat
tempat mereka pantas mendapatkan hukuman. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya.